Qin Yichen memandang dua orang di depannya dengan enteng. Mereka telah menjadi pembantu Qin Yichen. Meskipun bantuan yang diberikan hanya dangkal dan terbatas pada kerjasama. Tetapi selama waktu cukup, selama mereka berdua merasakan manfaat dari berdagang dengan diri mereka sendiri, mereka pada akhirnya akan menjadi loyalis fanatik mereka di masa depan. Bagaimanapun, nilai tanah awan di alam para dewa terlalu besar. Dan semua ini karena Lin Yu dan Zhang Yun. Baru pagi ini mereka memberitahu Qin Yichen kabar baik. Keduanya sibuk bekerja lembur, tanpa ada kelonggaran sedikit pun. Qin Yichen menatap Lin Yu yang sudah memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Turun dan istirahat dulu, ini sangat sulit untukmu kali ini. Lin Yu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Lord Light Lord, jangan khawatir. Zhang Yun telah meneliti metode produksi Yuntu sampai kemarin, dan saya bisa menahannya. Kata-kata Lin Yu sedikit menyentuh hati Qin Yichen. Tentu saja dia tahu seperti apa temperamen Zhang Yun. Dia malas sampai mati, seperti saya sedang bermain-main, dan tidak ada yang boleh memprovokasi saya. Membiarkannya bertahan seperti ini selama beberapa hari tanpa istirahat, hanya untuk hal kecil yang dia berikan padanya. Istirahat yang baik, jika kamu lelah, barangku ini akan dibuang, dan perhatikan tubuhmu. Qin Yichen mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Lin Yu sebelum pergi bersama Tuan Kota Tingfeng dan Tuan Kota Yue. Keduanya mengikuti Qin Yichen diam-diam, tetapi mata mereka penuh kengerian. Kali ini, saya tidak hanya melihat proses Qin Yichen membuat tanah awan, tetapi juga melihat sesuatu yang sama sekali berbeda di kuil penguasa cahaya. Itu adalah kohesi yang benar-benar berbeda dari orang percaya lainnya. Mendengar bahwa Tuan Kota Feng telah membuat rencana di dalam hatinya, jika ada kesempatan, dia harus bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Dalam lingkungan seperti itu, tidak ada yang akan membenci mereka. Selama dia menghadapi bahaya, semua orang percaya di kuil penguasa cahaya akan menjadi pilarnya. Ketika saya memikirkan adegan seperti itu, saya mendengar ledakan kegembiraan di hati Tuan Feng Cheng. Mungkin, dia telah melihat bahwa di suatu tempat di luar alam dewa, ada sesuatu yang dia impikan untuk didapatkan, yang sama sekali berbeda dari cara hidup di alam dewa. Hanya dalam lingkungan seperti itu setiap orang dapat memainkan nilai mereka. Ketika Tuan Kota Tingfeng memandang Tuan Kota Yue Cheng, dia juga melihat rencana pihak lain. Persis seperti dia. Dua orang yang selama ini terasing dan terpinggirkan di alam dewata sebenarnya memiliki kebutuhan yang sama persis. Yang mereka butuhkan hanyalah dihargai dan menemukan rasa memiliki. Mereka bahkan tidak tahu ini, tetapi Qin Yichen tahu itu. Karena itulah mereka sangat lega membawa mereka berdua ke Temple of the Lord of Light untuk mengunjungi seluruh proses pembuatan Cloud Soil. Aku punya kata yang aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Aku tidak tahu penguasa cahaya. Qin Yichen melambaikan tangannya. Tidak perlu merinci beberapa nama palsu. Kami adalah teman yang bekerja satu sama lain sekarang, dan kami akan selalu seperti itu di masa depan. Komitmen ini sudah membuat keduanya merasa tersanjung. Kata-kata Qin Yichen adalah persetujuan diam-diam dari mereka berdua, dan mereka adalah bagian dari sistem kuil Guangzhou. Perawatan ini jauh lebih kuat daripada nama palsu. Oke, kalau begitu dengarkan instruksi Lord Guang. Selama kamu punya permintaan, kami akan melakukannya. Qin Yichen mengangguk. Kamu harus berkembang dulu. Sekarang situasiku di alam dewa tidak optimis. Aku khawatir masih ada jalan panjang. Setelah mengucapkan kalimat terakhir ini, Qin Yichen melambaikan tangannya, dan bola hitam yang menutupi ketiga orang itu bubar. Dengarkan Lord of the Windy City mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan. Terima kasih Lord Light karena telah mengiringku pergi. Qin Yichen sedikit mengangguk, dan saat berikutnya dia menghilang tanpa jejak dengan penguasa kota Yue Cheng. Mendengarkan Master Kota Feng melihat lokasi di mana Qin Yichen menghilang, dan terdiam untuk waktu yang lama. Dengan sarana dan bawahan seperti itu, masa depan kuil penguasa cahaya jelas jauh lebih tinggi daripada alam dewa. Yang paling penting adalah bahwa melakukan sesuatu dengan penguasa cahaya, bahkan jika hasil terburuknya, tidak lebih dari kembali ke posisi terisolasi di alam dewa sebelumnya. Dia telah diisolasi terlalu lama dan terpinggirkan terlalu lama. Mendengarkan Windy City Lord jelas tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Bagus, karena saya mendapat dukungan dari Lord Light Lord, saya akan kembali untuk membuat pengaturan sekarang, dan hanya menunggu tanah awan dari kuil Lord Light dikirim, dan kemudian mulai berkembang. Penguasa kota Tingfeng kembali ke kota, dan setelah banyak kerja keras, dia memulai rencana untuk mengembangkan kota Tingfeng. Adapun tanah awan yang ditargetkan semua orang, Tuan Kota Feng tidak mengungkapkan banyak hal, tetapi dia yakin bahwa di masa depan, tanah awan terus-menerus akan dikirim kepada mereka untuk digunakan. Mendengarkan ketenangan Tuan Kota Feng masih mendapat dukungan dari banyak orang yang ingin bangkit. Di sisi lain, Qin Yichen kembali ke kota reruntuhan setelah mengiring Tuan Kota Yue pergi. Di atas kota yang hancur ini, Qin Yichen masih melihat reruntuhan ini. Memutar kepalanya untuk melihat kedalaman pegunungan mengambang jauh dari kota reruntuhan, sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Di sana, kota reruntuhan yang baru sudah memiliki kerangka dasar, dan tanah awan juga sedang dalam proses pengisian,
Bagaimana mungkin Qin Yichen membiarkan para pengikutnya tinggal di kota di mana orang lain telah meninggalkan harta mereka? Itu tidak diragukan lagi merugikan diri sendiri dan membosankan. Dan ketika pihak lain mulai, dia tidak akan menunjukkan simpati sedikit pun. Sekarang kota reruntuhan baru ini sedang dibangun. Selalu ada lingkaran sihir yang tersembunyi di dalamnya. Selanjutnya, akan ada lebih banyak metode yang digunakan di kota reruntuhan untuk memastikan bahwa kota reruntuhan yang baru ini tidak akan ditemukan. Tentu saja, selain ini, Qin Yichen memiliki cara lain untuk dipersiapkan, tetapi mereka tidak layak disebut. Dengan tatapan Qin Yichen, dia melihat ke kejauhan. Di mata Qin Yichen, dua orang datang perlahan. Hanya dengan melihat pakaian kedua orang ini, Qin Yichen kehilangan wajah baiknya. Mahkamah Agung masih belum menyerah. Kota yang hancur telah menjadi seperti ini. Apakah mereka punya rencana lain untuk kuil Guangzhou saya? Untuk sementara, hati Qin Yichen khawatir. Karena setiap kali orang-orang ini muncul, itu berarti bahwa Qin Yichen harus menghadapi bencana. Pertama kali mereka muncul, Qin Yichen meninggalkan Feng Lao dan yang lainnya secara langsung dan datang ke tempat terpencil Sucheng. Setelah kehilangan tempat di mana dia telah diberkati selama setahun, Qin Yichen tidak memiliki dasar sama sekali. Kedua kalinya adalah menggali lubang untuk Qin Yichen, menyerahkan kentang panas wilayah Bintang Changlan ke Qin Yichen, dan menggunakan wilayah Bintang Changlan untuk membuat banyak masalah bagi Qin Yichen. Hingga saat ini, Qin Yichen belum pulih dari krisis ini. Untuk ketiga kalinya, itu secara langsung membawa hujan pemusnahan, yang membuat situasi Qin Yichen semakin sulit. Jika bukan karena Lin Yu dan Zhang Yun, situasi Qin Yichen saat ini hanya akan lebih sulit. Setiap kali orang-orang dari Mahkamah Agung ini muncul, situasi mereka akan dalam bahaya. Jadi Qin Yichen benar-benar tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk mereka. Semua orang datang ke tempat kumuku, tapi ada apa?